Hasna, seorang menantu berhijab, dipermalukan ibu mertuanya di depan warga desa. Pakaiannya dilempar ke jalan, tapi bukannya membalas, ia memilih memungutnya dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Namaku Hasna. 8 bulan yang lalu, aku datang ke desa ini sebagai seorang menantu. Desa yang subur dan hijau, dikelilingi oleh sawah yang membentang luas. Aku datang dengan hati penuh harap, siap menapaki kehidupan baru bersama Farhan, suamiku tercinta. Farhan adalah pria yang baik, lembut, dan penuh kasih. Sejak pertama kali bertemu di kota, hatiku sudah terpaut padanya. Ia tak pernah memandangku sebelah mata meski aku hanya gadis sederhana dari keluarga biasa. Cinta kami bersemi dan pada akhirnya, kami memutuskan untuk menikah. Farhan mengajakku kembali ke desa asalnya, tempat ia dibesarkan. Aku sangat antusias. Bagiku, desa adalah tempat yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku membayangkan sore hari yang sejuk, berjalan di pematang sawah bersama Farhan, dan berbagi cerita dengan para tetangga yang ramah. Namun, impian itu tak sepenuhnya menjadi kenyataan. Farhan adalah anak tunggal, permata hati dari ibunya, Ibu Kartika. Sejak awal, aku sudah bisa merasakan sikap dingin dari beliau. Saat pertama kali kami tiba di rumah, sambutan Ibu Kartika terasa hambar. Beliau hanya mengangguk, tanpa senyum, tanpa pelukan hangat. Aku berusaha memaklumi, mungkin beliau lelah. Namun, hari demi hari, sikap itu tak kunjung mencair. Aku mencoba mendekatinya, membantu di dapur, menawarkan diri untuk mencuci pakaiannya, atau sekadar menemaninya minum teh di teras. Setiap kali aku mendekat, Ibu Kartika selalu menemukan alasan untuk menjauh. Ia akan mendadak sibuk menyiram tanaman, atau berkata, "Sudah, biar ibu saja. Kamu tidak terbiasa kerja berat." Kalimat itu selalu diucapkan dengan nada datar, namun matanya memancarkan ketidaksetujuan yang nyata. Awalnya, aku mengira itu hanya perasaanku saja. Namun, Farhan pun menyadari. Saat kami berdua, Farhan selalu meminta maaf atas sikap ibunya. "Maaf ya, sayang. Ibu memang butuh waktu untuk menerima kehadiranmu," katanya dengan suara pelan. Aku mengangguk, meyakinkan Farhan bahwa aku baik-baik saja. Aku percaya, dengan ketulusan dan kesabaran, hati Ibu Kartika pasti akan luluh. Di rumah ini, kami tinggal bertiga. Rumah panggung khas Jawa dengan halaman yang luas. Farhan dan aku menempati kamar di bagian depan, sementara Ibu Kartika di belakang. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Bau nasi yang mengepul, aroma sayur lodeh yang gurih, dan ikan asin yang digoreng, selalu kuharap bisa menjadi jembatan antara aku dan ibu mertuaku. Namun, seringkali, saat sarapan sudah tersedia di meja, Ibu Kartika akan muncul dengan wajah masam. Ia hanya mengambil piring, mengisi sedikit nasi, dan pergi ke teras belakang. Ia tak pernah makan semeja denganku dan Farhan. Farhan seringkali mencoba mengajaknya, tapi selalu ditolak dengan alasan yang sama, "Nanti saja, ibu masih kenyang." Aku selalu bertanya-tanya, apa salahku? Apakah karena aku berhijab? Atau karena aku bukan berasal dari desa yang sama dengannya? Atau mungkin karena ia merasa aku telah merebut putranya? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul di benakku, membuat hatiku perih. Namun, setiap kali kegundahan itu datang, aku selalu mengingat nasihat ibuku. Hadapi dengan senyuman dan kesabaran. Nak, hati yang tulus akan membuka pintu yang terkunci. Aku terus mencoba. Di teras belakang, aku duduk menemaninya, menanyakan kabar tanaman-tanamannya. Namun, jawabannya selalu singkat.
Baik. Ia bahkan tak mau menatapku saat berbicara. Rasanya seperti berbicara dengan tembok. Air mukanya selalu menunjukkan ketidakpuasan. Farhan, di sisi lain, adalah malaikat penyelamatku. Ia selalu berada di sisiku, memelukku saat aku merasa sedih, dan membisikkan kata-kata manis yang menenangkan. Jangan pikirkan, sayang. Yang penting kita bahagia, ujarnya suatu malam. Aku mengangguk, tapi aku tahu, kebahagiaan kami tidak akan sempurna jika tidak ada restu dan kedamaian dari ibu mertua. Suatu hari, aku mencoba membuat kue bolu pandan kesukaan Farhan. Aku berharap Ibu Kartika juga suka. Aku menyajikannya dengan teh hangat, lalu meletakkannya di meja teras tempat ia biasa duduk. Ibu, ini kue bolu buatan saya. Silakan dicicipi, kataku lembut. Beliau menoleh, menatap kue itu sekilas, lalu kembali memalingkan wajahnya. Ibu tidak suka makanan manis, jawabnya singkat. Padahal, aku pernah melihatnya membeli kue bolu di pasar. Hati kecilku hancur. Bukan karena kuenya tak dimakan, tapi karena penolakan itu terasa begitu menusuk. Aku mulai merasa, kehadiranku di rumah ini hanyalah beban, bayangan yang tak diinginkan. Kehidupan baruku, yang dulu kubayangkan penuh warna, kini terasa abu-abu. Namun, aku tak mau menyerah. Aku akan terus mencoba. Aku percaya, suatu saat nanti, pintu hati Ibu Kartika akan terbuka. Malam itu, Farhan memelukku erat. Ia tahu aku sedang sedih. Apa yang harus kulakukan, Farhan? Tanyaku dengan suara serak. Farhan hanya mengelus kepalaku, menenangkanku. Ia adalah satu-satunya kekuatanku di rumah ini. Tanpa Farhan, aku tak tahu apakah aku akan sanggup bertahan. Aku teringat saat Ibu Kartika memintaku untuk tidak mengenakan hijab di rumah. Di rumah tak perlu ribet pakai kerudung. Hasna, nanti Farhan susah melihat wajahmu, katanya. Aku menjelaskan dengan lembut bahwa ini adalah kewajibanku. Beliau hanya mendengus, lalu pergi. Aku tahu, ini akan menjadi perjalanan panjang. Seiring berjalannya waktu, kebencian Ibu Kartika semakin tak dapat disembunyikan. Ia tidak lagi hanya menolak kehadiranku secara pasif. Perlahan, ia mulai melancarkan serangan-serangan kecil yang terasa menusuk. Seolah ia sengaja mencari-cari kesalahanku, sekecil apapun itu. Aku mulai merasa seperti seorang tahanan di rumah sendiri. Aku ingat betul suatu pagi. Aku sedang menyapu halaman depan, memastikan tidak ada satupun daun kering yang berserakan. Aku menyapu dengan teliti, mengumpulkan sampah daun di satu tempat. Tiba-tiba, Ibu Kartika datang. Ia berdiri di belakangku dengan tangan terlipat di dada. Sapu itu jangan cuma digeser-geser. Hasna, punggungmu itu luruskan, jangan membungkuk begitu. Nanti suamimu dikira punya istri malas, ucapnya dengan nada tinggi. Aku terkejut, namun segera memperbaiki posisiku. Padahal, aku selalu menjaga agar rumah ini bersih. Setiap sudut, setiap celah, tak luput dari perhatianku. Namun, seolah-olah semua usahaku tak pernah cukup di matanya. Ia akan memeriksa setiap piring yang kucuci, setiap jemuran yang kurentangkan, dan setiap masakan yang kusajikan. Aku merasa seperti sedang diuji setiap saat, dan aku selalu gagal. Suatu sore, aku sedang memasak sayur asem di dapur. Farhan bilang, itu salah satu masakan kesukaan Ibu Kartika. Aku memasaknya dengan hati-hati, mengikuti resep yang diberikan oleh tetangga sebelah. Saat sayur itu matang, aromanya menyebar ke seluruh rumah. Farhan datang, mencicipi, dan memujiku. Enak sekali, sayang. Ibu pasti suka, katanya sambil tersenyum. Senyum itu memberiku sedikit harapan. Namun, harapan itu sirna saat Ibu Kartika mencicipi. Beliau hanya mengambil sesendok, lalu meletakkan sendoknya kembali. Terlalu hambar.
Anak kota memang tidak bisa memasak yang benar, ucapnya tanpa menoleh padaku. Hati kecilku kembali tercabik. Aku tahu, ia tidak benar-benar membicarakan rasa masakan, melainkan tentang kebenciannya padaku. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku sudah berusaha. Bahwa aku berasal dari keluarga yang sederhana, sama seperti Farhan. Tapi kata-kataku tak pernah didengar. Ia selalu punya alasan untuk menyalahkan. Ia bahkan pernah mengomentari caraku mengenakan hijab. Hijabmu terlalu ribet, Hasna. Ibu tidak suka melihatnya. Kelihatannya seperti orang yang terlalu sok alim. Farhan mencoba membela. Ibu, jangan begitu. Hasna berhijab karena keyakinannya, katanya tegas. Namun, pembelaan Farhan justru membuat Ibu Kartika semakin marah. Ia menuduh Farhan lebih membela istri daripada ibunya sendiri. Farhan jadi serba salah. Ia tidak ingin menyakiti ibunya, namun ia juga tidak tega melihatku terus-terusan disakiti. Aku mencoba memposisikan diriku sebagai penengah. Aku membisikkan pada Farhan, "Tidak apa-apa, Farhan. Aku akan coba lagi." Farhan hanya menghela napas panjang, menatapku dengan tatapan kasihan. Aku tahu, ia juga menderita melihatku diperlakukan seperti itu. Namun, ia tidak punya pilihan. Baginya, aku adalah istrinya, tapi Ibu Kartika adalah ibunya. Setiap hari, aku selalu berdoa agar hati ibu mertuaku dilembutkan. Setiap sujud, aku selalu memanjatkan doa. Ya Allah, lembutkanlah hati Ibu Kartika. Jadikanlah ia ibu bagiku, dan jadikanlah aku putri baginya. Aku percaya, kekuatan doa dapat mengubah segalanya. Aku percaya, tak ada kebencian yang tidak bisa luluh oleh ketulusan. Aku mulai membaca buku-buku tentang menghadapi ibu mertua. Aku mencari tips di internet. Aku mencoba berbagai cara. Memberinya hadiah kecil, memijat kakinya, atau menemaninya ke pasar. Semua usahaku terasa sia-sia. Hadiah yang kuberikan tak pernah dipakai, pijatan dariku selalu ditolak, dan ia selalu memilih pergi ke pasar sendiri. Pernah suatu kali, Farhan memintaku untuk bersabar. Ibu hanya sedang rindu dengan sosok ayah. Mungkin ibu jadi mudah marah karena itu, ujarnya. Aku mencoba memahami. Aku tahu, ayah Farhan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mungkin kesepian yang membuat hatinya mengeras. Aku jadi merasa kasihan. Namun, rasa kasihan itu tak bertahan lama. Suatu sore, aku mendengar Ibu Kartika berbicara dengan tetangga. Menantuku itu cuma bisa bikin repot. Tidak bisa masak, tidak bisa bersih-bersih, cuma bisa merusak. Aku tidak tahu kenapa Farhan bisa memilih gadis seperti itu, katanya dengan suara lantang. Hati kecilku kembali hancur. Air mataku tak bisa kubendung lagi. Aku lari ke kamar, membenamkan wajah di bantal. Aku tak bisa lagi menahan sakit hati ini. Aku merasa gagal. Semua usahaku sia-sia. Aku merasa seperti anak kecil yang terus-terusan dihukum karena kesalahan yang tidak pernah kuperbuat. Farhan datang, memelukku erat. Ia menghapus air mataku. Sabarlah, sayang. Aku yakin, ibu akan berubah. Aku hanya bisa mengangguk. Namun hatiku terasa begitu berat. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus bertahan. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus terus-terusan disakiti. Aku hanya ingin hidup damai, bersama Farhan, dengan restu dan kasih sayang dari ibunya. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, bukan menjadi orang asing yang terus-terusan diasingkan. Aku hanya ingin menjadi menantu yang baik, yang bisa membanggakan keluarga. Tapi, sepertinya itu adalah mimpi yang mustahil. Puncak kemarahan Ibu Kartika terjadi di hari yang tak pernah aku lupakan. Pagi itu, aku sedang membereskan kamar. Farhan sudah berangkat ke ladang sejak subuh. Aku menemukan sebuah foto lama di bawah kasur. Foto Farhan saat masih kecil bersama ayah dan ibunya. Foto itu kusam,
Tapi terlihat jelas betapa bahagianya mereka dulu. Aku tersenyum, membayangkan betapa Farhan sangat disayangi. Aku membersihkan foto itu dan meletakkannya di atas meja rias. Berharap Ibu Kartika melihatnya dan kenangan manis itu bisa meluluhkan hatinya. Namun, harapan itu justru menjadi bumerang. Saat Ibu Kartika masuk ke kamar kami, wajahnya langsung menegang melihat foto itu. Ia mengambil foto itu, lalu menatapku tajam. "Kamu ini lancang sekali, ya? Mengambil barang-barangku tanpa izin," bentaknya. Aku terkejut. "Maaf, Bu. Saya hanya membersihkan. Saya pikir itu foto yang bagus, jadi saya letakkan di sini," jawabku tergagap. "Foto ini milik Ibu, bukan milikmu. Kamu tidak punya hak untuk memajang foto ini di kamarmu. Kamu bukan siapa-siapa di keluarga ini." Suaranya meninggi, membuatku gemetar. Aku mencoba menenangkan diri. "Ibu, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud." Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ia sudah memotong. "Sudah, diam. Ibu sudah muak denganmu." Ia melempar foto itu ke lantai. Kaca bingkainya pecah berhamburan. Aku terhenyak. Bukan bingkai foto yang membuatku terkejut, melainkan tatapan mata Ibu Kartika yang penuh kebencian. Itu bukan lagi tatapan dingin, melainkan tatapan penuh amarah yang siap meledak kapan saja. Aku tak bisa berkata-kata. Air mataku tumpah. Aku merasa tak berdaya. Semua yang kulakukan selalu salah. Semua yang kuucapkan selalu tak didengar. Aku merasa tak berharga. Aku merasa seperti orang asing yang tak diakui di rumah ini. Beliau terus mengomel, "Kamu itu cuma parasit. Datang ke sini hanya untuk menghabiskan uang anakku. Kamu tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Kamu tidak pantas menjadi istri Farhan." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Aku tidak bisa membalas. Aku tidak berani membantah. Farhan pulang dari ladang di sore hari. Ia mendapati aku sedang duduk di teras dengan mata sembab. Ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, sayang?" tanyanya lembut. Aku menggeleng, tak sanggup menceritakan apa yang terjadi. Namun, Ibu Kartika sudah lebih dulu menceritakan versinya sendiri. "Anakmu itu, Farhan, lancang sekali, mengambil foto ibu dari bawah kasur, lalu memajangnya seenaknya. Ibu sudah bilang berkali-kali, dia itu tidak sopan," ucap Ibu Kartika dengan nada dramatis. Farhan menatapku, meminta penjelasan. Aku hanya bisa menunduk, tak berani menatap matanya. "Bu, Hasna cuma ingin membersihkan. Foto itu sudah lama tergeletak di sana," kata Farhan mencoba menengahi. "Bohong. Dia itu memang tidak tahu diri. Dia pikir dia siapa?" "Hah? Dia pikir dia bisa seenaknya di rumah ini?" Suara Ibu Kartika semakin meninggi. Farhan mencoba menenangkan ibunya. "Sudah, Bu, tidak perlu dibesar-besarkan," katanya. Namun, kata-kata Farhan justru menyulut api yang lebih besar. "Kamu selalu membela dia. Kamu sudah lupa siapa yang membesarkanmu? Kamu sudah lupa siapa yang melahirkanmu?" teriak Ibu Kartika. Aku melihat Farhan terdiam. Ia menatapku, lalu menatap ibunya. Ia berada di antara dua orang yang ia cintai. Aku merasa bersalah, karena aku telah menjadi penyebab konflik antara ibu dan anak ini. Aku memutuskan untuk pergi ke kamar. Aku tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran mereka. Namun, di dalam kamar, aku masih bisa mendengar suara Ibu Kartika yang mengomel. "Ibu sudah muak. Farhan, ibu tidak mau lagi tinggal serumah dengan perempuan itu. Kamu harus memilih, ibu atau dia." Farhan datang ke kamar. Ia memelukku erat, meminta maaf. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, sayang," bisiknya. Namun, hatiku tetap tidak tenang.
Aku merasa aku adalah beban bagi Farhan. Aku merasa aku harus melakukan sesuatu, tapi aku tidak tahu apa. Aku merasa buntu. Aku merasa terjebak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kata-kata Ibu Kartika. Kamu tidak pantas menjadi istri Farhan. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus menahan semua ini. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus terus-terusan disakiti. Aku hanya ingin hidup damai. Aku teringat saat Ibu Kartika pernah menuduhku mencuri uangnya. Padahal, uang itu ia letakkan di tempat yang salah. Ia tidak pernah meminta maaf. Ia hanya berkata, "Syukurlah, uangnya ketemu." Tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Aku merasa, aku harus segera mengambil tindakan. Aku harus mencari jalan keluar. Aku mulai memikirkan, apakah aku harus kembali ke kota, meninggalkan Farhan dan desa ini? Namun, aku tidak ingin meninggalkan Farhan. Aku sangat mencintainya. Aku tahu, Farhan juga mencintaiku. Aku tidak ingin berpisah dengannya. Tapi, aku juga tidak bisa terus-terusan disakiti. Pagi itu, udara terasa begitu mencekam. Pertengkaran semalam masih menyisakan hawa dingin di rumah ini. Aku mencoba bersikap biasa, menyiapkan sarapan seperti biasa. Farhan berangkat ke ladang dengan wajah kusut. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Aku tahu, ia masih memikirkan pertengkaran semalam. Aku mengambil sapu untuk menyapu halaman depan. Tiba-tiba, dari arah pintu, Ibu Kartika muncul. Ia menenteng sebuah tas ransel milikku. Wajahnya merah padam, napasnya tersengal-sengal. Tatapan matanya penuh amarah yang tak terkendali. "Pergi, pergi dari rumah ini. Ibu sudah muak denganmu," teriaknya. Aku terkejut, sapu di tanganku jatuh. Ia melemparkan tas ransel itu ke halaman. Tas ransel itu terbuka, dan isinya berhamburan. Pakaian-pakaianku yang rapi terlipat, buku-buku agamaku, dan beberapa barang pribadi, semuanya berserakan di tanah. Aku hanya bisa mematung, tak percaya dengan apa yang kulihat. Beliau terus mengomel. "Kamu itu tidak punya malu. Sudah ibu bilang, pergi dari sini. Kamu tidak pantas tinggal di rumah ini." Suaranya begitu lantang, membuat beberapa tetangga yang sedang lewat menoleh. Mereka berhenti, menyaksikan pemandangan yang tak biasa ini. Ada Bu Ranti, tetangga sebelah yang sedang mengantar anaknya ke sekolah. Ada Pak Ujang, tukang sayur yang sedang mendorong gerobaknya. Mereka semua menatapku, lalu menatap Ibu Kartika. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, ada juga yang tampak mengejek. Aku merasa malu. Seluruh tubuhku gemetar. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa lumpuh. Ibu Kartika melanjutkan aksinya. Ia masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi dengan membawa kantong plastik besar. Di dalamnya, ia memasukkan semua pakaianku yang ada di lemari. Ia meraupnya, lalu melemparkannya ke jalan. "Ambil, ambil semua barang-barangmu. Jangan sampai ada yang tertinggal," teriaknya. Pakaian-pakaianku, yang dulu kurawat dengan baik, kini berserakan di jalan. Ada jilbabku, gamisku, baju-baju kerjaku. Semuanya berserakan di tanah, kotor, dan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Aku merasa aku sudah tidak punya tempat lagi di desa ini. Tangisanku pecah. Aku menangis dalam diam, tak berani mengeluarkan suara. Aku menunduk, tak berani menatap mata para tetangga yang mengerubungiku. Mereka berbisik-bisik. "Kasihan ya, menantunya," kata Bu Ranti. "Mungkin menantunya nakal," kata Pak Ujang. Aku mendengar semua bisikan itu. Aku merasa aku adalah orang yang paling malang di dunia ini. Beliau masih terus mengoceh. "Kamu tidak usah pura-pura nangis.
Kamu pikir ibu akan kasihan? Tidak. Ibu sudah muak denganmu. Sekarang, pergi. Jangan pernah kembali, teriaknya. Aku hanya bisa menangis, tak bisa berkata-kata. Farhan, di ladang, tak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tak tahu, istrinya sedang dipermalukan di depan umum. Ia tak tahu, rumah yang ia bangun dengan cinta, kini menjadi tempat penuh kebencian. Ia tak tahu, aku sedang berada di titik terendah dalam hidupku. Seorang bapak tua, yang sering lewat di depan rumah kami, mencoba menenangkan Ibu Kartika. Sudah, Bu, jangan begitu. Nanti kasihan menantunya, katanya. Namun, Ibu Kartika tak mendengarkan. Ia justru mengomel pada bapak tua itu. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga saya, bentaknya. Bapak tua itu hanya bisa menggelengkan kepala, lalu pergi. Aku melihat pakaian-pakaianku berserakan di jalan, diinjak oleh orang yang lewat, kotor oleh debu. Aku merasa, diriku juga sedang diinjak-injak, dikotori oleh kebencian. Aku merasa, aku tidak punya tempat lagi di desa ini. Aku merasa, aku harus segera pergi. Namun, di tengah-tengah rasa malu dan sakit hati, aku teringat nasihat ibuku. Hadapi dengan senyuman dan kesabaran, Nak. Hati yang tulus akan membuka pintu yang terkunci. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh lari. Aku harus menghadapi ini. Suasana di depan rumah kami benar-benar hening. Semua pasang mata tertuju padaku, menanti reaksi. Ada yang menunggu tangisan histeris, ada yang menunggu perlawanan sengit, ada pula yang hanya menanti tontonan. Tapi aku tidak melakukan satupun dari itu. Aku berhenti menangis. Kusap air mata yang membasahi pipi, lalu berdiri tegak. Perlahan, aku melangkah keluar dari halaman rumah, menuju jalan. Langkahku mantap, meski hatiku bergejolak. Aku berjongkok di samping tumpukan pakaian yang berserakan. Aku tidak langsung membereskan. Aku justru menghela napas panjang, menenangkan diri. Aku melihat sekeliling. Ibu Kartika masih berdiri di depan pintu, wajahnya penuh amarah, namun matanya terlihat terkejut melihat reaksiku yang tak terduga. Para tetangga yang mengerubungi sudah tak berbisik-bisik lagi. Mereka diam, menyaksikan setiap gerak-gerikku. Aku mulai memunguti satu persatu pakaianku yang kotor. Aku tidak membersihkannya, tidak mengelapnya. Aku hanya memungutnya, lalu melipatnya dengan rapi. Jilbabku yang terinjak-injak, gamisku yang kotor, semuanya kulipat dengan hati-hati. Aku tak peduli debu yang menempel di tanganku. Aku tak peduli tatapan mata para tetangga yang penuh tanya. Aku hanya fokus pada pakaianku. Setelah semua pakaian terkumpul, aku tidak langsung memasukkannya ke dalam kantong plastik. Aku meletakkan pakaian-pakaian yang sudah terlipat itu di pinggir jalan, membentuk tumpukan yang rapi. Lalu, aku kembali ke halaman, mengambil sapu yang tadi terjatuh, dan menyapu jalan yang kotor karena ulah Ibu Kartika. Aku membersihkan debu-debu yang menempel di jalan, seolah-olah tak ada apa-apa yang terjadi. Setelah jalan bersih, aku kembali ke pinggir jalan, duduk bersimpuh di samping tumpukan pakaianku. Aku duduk dengan tenang, menundukkan kepala. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya duduk di sana, ditemani pakaian-pakaian kotor yang sudah rapi terlipat. Aku merasa damai. Aku merasa, aku sudah melakukan hal yang benar. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Ibu Kartika masih berdiri di depan pintu, mematung. Para tetangga masih mengerubungi, namun bisikan-bisikan mereka sudah tak terdengar lagi. Mereka hanya terdiam, menyaksikan adegan yang tak masuk akal ini. Aku tidak berteriak, tidak menangis, tidak melawan. Aku hanya duduk, tenang, dan damai. Seorang ibu tetangga, Bu Ranti, mendekatiku. Ia berjongkok di sampingku.
"Nak, kenapa kamu duduk di sini? Kenapa tidak masuk ke dalam?" tanyanya lembut. Aku hanya menggeleng, tak menjawab. Aku tidak ingin membalas keburukan dengan keburukan. Aku tidak ingin membalas amarah dengan amarah. Aku hanya ingin memberikan ketenangan. Tiba-tiba, dari kejauhan, Farhan muncul. Ia datang dengan sepeda motornya, wajahnya terlihat khawatir. Ia melihat kerumunan orang di depan rumah, lalu melihatku yang sedang duduk di samping tumpukan pakaian. Ia langsung tahu apa yang terjadi. Ia memarkirkan motornya, lalu berlari ke arahku. "Sayang, ada apa ini?" tanyanya panik. Ia melihat wajahku yang sembab, lalu menatap ibunya yang masih berdiri di depan pintu. Ia menatap pakaian-pakaianku yang kotor. Farhan tidak berkata apa-apa. Ia hanya memelukku erat, seolah-olah ingin melindungiku dari semua kebencian ini. Farhan tidak memarahiku. Ia tidak memarahi ibunya. Ia hanya memelukku, menenangkanku. Pelukan Farhan terasa begitu hangat, begitu tulus. Aku merasa, aku tidak sendirian. Aku merasa, aku masih punya Farhan. Ibu Kartika masih terdiam. Ia melihat Farhan memelukku erat, ia melihatku yang tak melawan. Ia melihat tumpukan pakaian yang sudah rapi. Ia melihat para tetangga yang terdiam. Ia melihat keburukan yang ia lempar padaku, tak berbalas keburukan. Ia melihat amarah yang ia lontarkan, tak berbalas amarah. Ia melihat kebaikan yang ia usir, kembali dengan kebaikan. Seketika, ia merasa malu. Wajahnya yang tadi merah padam, kini memucat. Ia merasa, ia sudah kalah. Bukan karena aku melawan, tapi karena aku memilih untuk diam. Bukan karena aku berteriak, tapi karena aku memilih untuk tenang. Bukan karena aku membalas, tapi karena aku memilih untuk memaafkan. Farhan melepaskan pelukannya, lalu menatap ibunya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya dengan tatapan sedih. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Ibu Kartika tak sanggup membalas tatapan Farhan. Ia menunduk, lalu berbalik, masuk ke dalam rumah. Kerumunan orang pun membubarkan diri satu persatu. Mereka pergi dengan tatapan penuh tanda tanya, namun juga penuh kekaguman. Mereka melihat seorang menantu yang dipermalukan, justru membalasnya dengan cara yang tak terduga. Mereka melihat seorang istri yang disakiti, justru memilih untuk membalasnya dengan ketenangan. Farhan memungut pakaianku, memasukkannya ke dalam tas ransel. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya memegang tanganku, lalu membawaku masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, aku tak melihat Ibu Kartika. Aku tahu, ia sedang menyesal. Aku tahu, ia sedang berpikir. Farhan memelukku kembali. "Maafkan ibu, sayang," bisiknya. Aku mengangguk. Aku tidak memikirkan Ibu Kartika lagi. Aku hanya memikirkan Farhan. Aku hanya memikirkan bagaimana caranya agar kami bisa bahagia. Malam itu, aku dan Farhan duduk berdua di teras. Kami tak banyak bicara. Hening yang menyelimuti kami terasa begitu damai. Angin malam berembus sejuk, membawa aroma bunga melati dari halaman depan. Farhan memegang tanganku erat. "Apa yang harus kita lakukan, sayang?" tanyanya pelan. Aku menatapnya. Aku tahu, pertanyaan itu sudah lama terpendam di hatinya. Ia bingung. Ia tidak tahu harus memilih siapa. Aku tidak ingin ia memilih. Aku ingin ia bahagia. Aku ingin kami bahagia. Farhan, aku tidak ingin kamu memilih. Ibu Kartika adalah ibumu. Beliau sudah membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, kataku lembut. Farhan menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak bisa melihatmu disakiti terus-terusan. Hasna, aku tidak sanggup. Jawabnya, aku menggeleng. Aku tahu. Aku juga tidak sanggup. Farhan, aku merasa
Aku harus melakukan sesuatu. Bukan untuk membalas Ibu Kartika, tapi untuk mencari jalan keluar, kataku. Farhan menatapku dengan tatapan penasaran. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku memutuskan untuk pindah dari rumah ini, kataku. Farhan terkejut. Pindah? Kemana? Kita akan tinggal di mana? Tanyanya panik. Tidak jauh dari sini. Ada rumah kontrakan kecil di dekat pasar. Aku sudah bertanya pada pemiliknya. Rumah itu kosong, kataku. Farhan menatapku tak percaya. Tapi kenapa? Kenapa kamu harus pindah? Tanyanya. Farhan, aku tidak ingin kita terus-terusan bertengkar dengan Ibu Kartika. Aku ingin kita hidup damai. Aku ingin kita bahagia. Aku rasa, dengan pindah dari sini, kita akan mendapatkan ketenangan. Ibu Kartika juga akan mendapatkan ketenangan. Jelasku. Farhan masih terdiam. Ia tampak ragu. Tapi, bagaimana dengan ibu? Siapa yang akan menjaganya? Tanyanya. Ibu Kartika bisa menjaga dirinya sendiri. Farhan. Lagi pula, kita tidak akan jauh dari sini. Kita masih bisa menjenguknya setiap hari. Kita masih bisa membantunya jika ia butuh bantuan, kataku. Aku melanjutkan, aku tidak ingin pindah sebagai orang yang kalah. Aku ingin pindah sebagai orang yang berani. Aku ingin pindah untuk mencari kebahagiaan kita. Aku yakin, ini adalah jalan yang terbaik untuk kita semua. Farhan menatapku, matanya berkaca-kaca. Ia memelukku erat. Kamu sangat kuat, sayang. Aku bangga padamu, bisiknya. Keesokan harinya, aku dan Farhan mengemas barang-barang kami. Kami tidak banyak membawa barang. Kami hanya membawa pakaian dan beberapa barang pribadi. Saat kami hendak pergi, Ibu Kartika keluar dari rumah. Wajahnya terlihat bingung. Kalian mau kemana? Tanyanya. Aku menatapnya. Aku tidak membalas amarahnya. Aku hanya tersenyum. Kami mau pindah, Bu. Kami mau tinggal di rumah kontrakan di dekat pasar. Jawabku lembut. Ibu Kartika terkejut. Pindah? Kenapa? Apa kamu mengadu pada Farhan? Tanyanya dengan nada menuduh. Farhan maju, membela. Tidak, Bu. Ini keputusan kami berdua. Kami ingin mencari ketenangan, katanya. Ibu Kartika menatapku. Ia melihatku yang tersenyum, ia melihatku yang tenang. Ia melihat, aku tidak berbohong. Ibu Kartika tidak berkata apa-apa. Ia hanya diam, mematung. Para tetangga yang melihat kami, juga terdiam. Mereka tidak menyangka, aku akan membuat keputusan seberani ini. Mereka tidak menyangka, aku akan pindah. Mereka tidak menyangka, aku akan meninggalkan rumah ini dengan kepala tegak. Farhan membantuku memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Aku mengucapkan salam pada Ibu Kartika. Bu, kami pamit. Nanti kami akan sering-sering menjenguk Ibu, kataku. Beliau hanya mengangguk, lalu berbalik, masuk ke dalam rumah. Saat kami meninggalkan rumah itu, aku menoleh ke belakang. Aku melihat rumah itu, tempat yang penuh kenangan pahit. Namun, aku tidak merasa sedih. Aku merasa, aku sedang memulai babak baru dalam hidupku. Aku merasa, aku sedang mengambil langkah maju. Kami sampai di rumah kontrakan. Rumah itu kecil, tapi bersih. Ada halaman depan yang kecil, dan ada dapur yang sederhana. Farhan meletakkan barang-barang kami, lalu memelukku. Terima kasih, sayang. Kamu sudah membuat keputusan yang terbaik untuk kita, katanya. Aku tersenyum. Aku merasa, aku sudah mengambil keputusan yang tepat. Aku merasa, aku sudah berani. Aku merasa, aku sudah menjadi wanita yang lebih kuat. Aku merasa, aku sudah siap menghadapi tantangan baru. Rumah kontrakan kami memang kecil, tapi terasa begitu hangat dan penuh cinta.
Di sana, aku dan Farhan memulai kehidupan baru, bebas dari tekanan dan tatapan menghakimi. Jauh dari hiruk-pikuk, kami menemukan kedamaian yang selama ini kami dambakan. Aku mulai merapikan rumah, menata setiap sudut agar terasa nyaman. Farhan membantu setiap saat, dan itu membuatku merasa dicintai. Tak lama setelah kami pindah, aku mulai memikirkan cara untuk membantu Farhan mencari nafkah. Aku tidak ingin hanya menjadi istri yang bergantung. Aku ingin menjadi istri yang mandiri, yang bisa mendukung suamiku. Aku teringat, aku punya keahlian menjahit. Aku sering membuat baju untuk diriku sendiri, dan teman-temanku selalu memuji hasil jahitanku. Aku memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Aku membeli mesin jahit bekas, lalu mulai membuat beberapa model baju sederhana. Aku memajang beberapa contoh baju di depan rumah. Awalnya, tak ada yang peduli. Namun, suatu hari, seorang ibu tetangga, Bu Sari, datang. Ia melihat baju-baju buatanku. Bagus sekali jahitannya, Hasna. Boleh saya pesan satu? Tanyanya. Aku sangat senang. Bu Sari adalah pelanggan pertamaku. Ia memesan sebuah gamis sederhana. Aku menjahitnya dengan teliti, memastikan setiap jahitannya rapi. Setelah gamis itu jadi, Bu Sari sangat menyukainya. Ia mempromosikan hasil jahitanku kepada teman-temannya. Tak lama kemudian, aku mulai kebanjiran pesanan. Usahaku semakin maju. Aku mulai mempekerjakan beberapa ibu-ibu tetangga yang ingin menambah penghasilan. Kami menjahit bersama di teras rumah. Kami mengobrol, bercanda, dan berbagi cerita. Aku merasa, aku sudah menemukan keluarga baruku di sini. Aku merasa, aku sudah menjadi bagian dari komunitas ini. Farhan sangat bangga padaku. Ia sering membantuku memotong kain, atau mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Ia tak pernah malu. Ia selalu mendukungku. Kamu hebat, sayang. Kamu sangat mandiri, katanya suatu malam. Aku tersenyum. Aku merasa, aku sudah berhasil. Di tengah-tengah kesibukanku, aku tak pernah melupakan Ibu Kartika. Setiap sore, aku selalu menyempatkan diri untuk menjenguknya. Aku membawakan masakan kesukaannya, membersihkan rumahnya, dan menanyakan kabarnya. Awalnya, ia masih dingin. Ia masih menolak bantuanku. Namun, aku tak pernah menyerah. Aku terus mencoba. Suatu hari, aku melihat Ibu Kartika sedang menyiram tanaman. Aku mendekatinya, menawarinya bantuan. "Sini, Bu. Biar saya bantu," kataku. Beliau menoleh, menatapku, lalu mengangguk. "Terserah," jawabnya singkat. Aku tersenyum. Itu adalah pertama kalinya ia menerima bantuanku. Aku mulai membersihkan halaman, mencabut rumput liar, dan menyiram tanaman. Kami tidak banyak bicara. Namun, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Ia menatapku dengan tatapan yang kosong, entah apa yang dipikirkannya. Aku tahu, ia merasa kesepian. Farhan sering mengunjunginya. Farhan sering menceritakan tentang usahaku. Ia menceritakan bagaimana aku bisa mandiri, bagaimana aku bisa membantu ibu-ibu tetangga. Aku tahu, Farhan mencoba meluluhkan hati ibunya. Aku tidak tahu, apakah aku akan bisa memaafkan Ibu Kartika. Aku tidak tahu, apakah ia akan memaafkanku. Namun, aku tahu, aku harus terus berbuat baik. Aku harus terus menunjukkan ketulusanku. Aku harus terus menjadi diriku sendiri. Satu persatu, para tetangga mulai datang ke rumah kontrakan kami. Mereka datang bukan hanya untuk membeli baju, tapi juga untuk mengobrol. Mereka menceritakan tentang betapa mereka terkejut melihat reaksiku saat pakaianku dilempar ke jalan. Mereka kagum dengan ketenanganku. Mereka kagum dengan keberanianku. Aku hanya tersenyum. Aku tidak merasa
aku sudah melakukan hal yang hebat. Aku hanya merasa, aku sudah melakukan hal yang benar. Aku merasa, aku sudah menjadi diriku sendiri. Kehidupan kami di rumah kontrakan terus berjalan. Bisnis jahitanku semakin besar. Aku tak hanya mempekerjakan ibu-ibu tetangga, tapi juga membuka kelas menjahit gratis untuk mereka yang ingin belajar. Aku ingin membagikan ilmu yang kupunya. Aku ingin membantu mereka agar bisa mandiri. Tak hanya di bidang bisnis, namaku juga mulai dikenal karena kebaikan dan ketenanganku. Para ibu di desa mulai datang padaku, bukan hanya untuk memesan baju, tapi juga untuk meminta nasihat. Mereka datang dengan berbagai masalah, mulai dari masalah keluarga, masalah rumah tangga, hingga masalah anak. Aku mendengarkan mereka dengan sabar, memberikan nasihat yang terbaik. Hasna, aku tidak menyangka kamu sekuat ini. Dulu, saat melihatmu diperlakukan seperti itu, aku kira kamu akan lari, kata Bu Sari suatu hari. Aku hanya tersenyum. Setiap orang punya kekuatan tersembunyi, Bu. Hanya saja, kita butuh waktu untuk menemukannya, jawabku. Kata-kata Bu Sari membuatku merenung. Aku tidak pernah mengira, aku akan menjadi wanita sekuat ini. Aku tidak pernah mengira, aku akan bisa menghadapi semua ini. Aku hanya tahu, aku harus bertahan. Aku hanya tahu, aku harus berbuat baik. Berita tentang kebaikanku dan kesuksesan usahaku menyebar ke seluruh desa. Farhan sering menceritakan hal itu pada Ibu Kartika. Awalnya, Ibu Kartika tak percaya. Ia masih berpikir, aku adalah wanita yang lemah, yang hanya bisa membuat onar. Namun, suatu hari, ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat segerombolan ibu-ibu tetangga datang ke rumah kontrakan kami. Mereka datang bukan untuk bergosip, tapi untuk belajar menjahit. Mereka datang dengan wajah gembira, dengan semangat yang membara. Ibu Kartika melihatku yang sedang mengajari mereka. Aku terlihat begitu bahagia. Ia juga mendengar kabar dari tetangga lain. Anaknya Bu Kartika itu, ya, sekarang jadi pengusaha sukses. Jilbabnya laris manis. Banyak ibu-ibu di desa ini yang jadi pelanggannya, kata tetangga itu. Ibu Kartika hanya bisa diam. Ia merasa malu. Ia merasa, ia sudah salah menilaiku. Ia mulai merasa kesepian. Di rumahnya, hanya ada dia sendiri. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi candaan. Ia merindukan Farhan. Ia merindukan kehadiran Farhan. Ia merindukan suasana rumah yang dulu ramai. Ia merasa, ia telah mengusir kebahagiaan dari rumahnya. Ibu Kartika mulai membandingkan dirinya dengan aku. Aku, yang dulu ia hina, kini menjadi sosok yang dihormati. Aku, yang dulu ia anggap lemah, kini menjadi sosok yang kuat. Aku, yang dulu ia usir, kini menjadi sosok yang dirindukan. Ia mulai memikirkan kembali semua perbuatannya. Kata-kata kasarnya, tatapan bencinya, lemparan pakaianku. Ia mulai merasa bersalah. Ia mulai merasa menyesal. Ia mulai merasa, ia telah kehilangan putranya, Farhan, dan menantunya, aku. Suatu hari, aku datang menjenguknya. Aku membawakan kue bolu pandan kesukaannya. Kue yang dulu ia tolak. Aku menyajikannya dengan teh hangat. Silakan, Bu. Ini kue bolu buatan saya, kataku lembut. Beliau menatap kue itu, lalu menatapku. Tatapan matanya tidak lagi penuh kebencian. Tatapan matanya penuh keraguan. Ia mengambil sepotong kue, lalu memakannya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memakannya dengan diam. Aku tidak memaksanya. Aku hanya membiarkannya. Aku tahu, ia butuh waktu. Aku tahu, ia butuh ruang. Aku pulang dari rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak tahu, apakah ia akan berubah. Aku tidak tahu, apakah ia akan memaafkanku. Namun, aku tahu,
Aku sudah melakukan hal yang terbaik. Aku sudah memberikan kebaikan. Aku sudah menunjukkan ketulusanku. Sejak kejadian kue bolu itu, Ibu Kartika mulai berubah. Ia tidak lagi menolak kehadiranku. Ia mulai berbicara denganku, meski hanya sedikit. Ia mulai menerima masakan dariku, meski hanya sedikit. Ia mulai menerima bantuanku, meski hanya sedikit. Aku tahu, ia sedang berusaha. Suatu sore, aku datang menjenguknya. Ia sedang duduk di teras, memandangi tanaman-tanamannya. Aku duduk di sampingnya, menemaninya. "Bu, bagaimana kabar tanaman-tanamannya?" tanyaku lembut. Beliau menoleh, menatapku, lalu tersenyum. "Baik, Hasna. Mereka tumbuh subur," jawabnya. Itu adalah senyum pertama yang kulihat dari bibirnya. Senyum yang tulus, senyum yang hangat. Aku sangat senang. Aku merasa usahaku tidak sia-sia. Aku merasa doaku sudah dikabulkan. Aku merasa pintu hati Ibu Kartika sudah mulai terbuka. Namun, suatu hari, Ibu Kartika jatuh sakit. Ia demam tinggi. Farhan sangat khawatir. Ia langsung membawanya ke puskesmas. Dokter bilang, Ibu Kartika butuh istirahat total. Farhan memintaku untuk menjaga ibunya. "Tolong jaga ibu, sayang. Aku harus ke ladang," katanya. Aku mengangguk. Aku merawat Ibu Kartika dengan penuh kasih sayang. Aku memberinya makan, memberinya obat, dan memijat kakinya. Aku membacakan buku-buku agama untuknya. Aku membisikkan doa-doa. Aku tidak merasa aku sedang merawat ibu mertua. Aku merasa aku sedang merawat ibuku sendiri. Suatu malam, ia memanggilku. "Hasna," katanya dengan suara lemah. Aku mendekat. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Maafkan ibu, Nak," katanya. Aku terkejut. "Maafkan ibu karena sudah jahat padamu. Maafkan ibu karena sudah membuangmu. Maafkan ibu karena sudah menyakitimu," katanya lagi. Air mataku menetes. Aku tidak menyangka ia akan meminta maaf. Aku tidak menyangka ia akan mengakui kesalahannya. Aku memeluknya erat. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah memaafkan ibu," kataku. Ia menangis dalam pelukanku. "Ibu tidak pantas mendapatkan menantu sebaik kamu. Ibu sudah salah menilai kamu. Ibu sudah jahat padamu," katanya. Aku menggeleng. "Tidak, Bu. Ibu tidak jahat. Ibu hanya kesepian. Ibu hanya butuh waktu," kataku. Kami berpelukan, menangis bersama. Tangisan itu bukan lagi tangisan sedih, melainkan tangisan haru. Tangisan yang menyatukan kami. Tangisan yang menyembuhkan luka-luka di hati kami. Setelah ia sembuh, Ibu Kartika datang ke rumah kontrakan kami. Ia datang dengan membawa sebuah bingkai foto. Bingkai foto yang dulu ia lempar ke lantai. Bingkai foto yang sudah ia perbaiki. "Hasna, ibu minta maaf. Ibu ingin kamu memajang foto ini di rumahmu. Ibu ingin kamu menjadi bagian dari keluarga ini," katanya. Aku mengambil bingkai foto itu. Aku melihat foto Farhan, ayah, dan ibunya. Foto yang penuh kenangan. Aku menatap Ibu Kartika. Ia tersenyum. Senyum yang tulus, senyum yang penuh penyesalan. Aku memeluknya. "Terima kasih, Bu," bisikku. Kami kembali ke rumah. Aku memajang foto itu di ruang tamu. Farhan sangat senang. Ia memelukku, lalu memeluk ibunya. Kami bertiga berpelukan. Kami bertiga menangis. Tangisan itu adalah tangisan kebahagiaan. Tangisan yang menyatukan kami. Tangisan yang menyembuhkan luka-luka di hati kami. Sejak saat itu, hubungan kami benar-benar berubah. Ibu Kartika tidak lagi dingin. Ia menjadi ibu mertua yang hangat,
yang penuh kasih sayang. Ia sering datang ke rumah kami, membantu menjahit, atau sekadar mengobrol. Ia juga sering mempromosikan hasil jahitanku kepada teman-temannya. Ia sangat bangga padaku. Aku juga sering datang ke rumahnya. Aku memasak untuknya, membersihkan rumahnya, dan menemaninya. Aku merasa, aku sudah mendapatkan ibu yang baru. Aku merasa, aku sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Para tetangga yang dulu melihat kami bertengkar, kini melihat kami rukun. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka kami akan bisa berbaikan. Mereka melihat seorang menantu yang sabar akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Mereka melihat seorang ibu mertua yang keras hati akhirnya bisa luluh. Suatu hari, Ibu Kartika datang ke rumah kami. Ia membawa sebuah gamis. Gamis yang ia jahit sendiri. "Hasna, ini gamis buatan ibu. Ibu ingin kamu memakainya," katanya. Aku terharu. Aku memeluknya erat. "Terima kasih, Bu. Cantik sekali," kataku. Farhan sangat senang. Ia melihat kami berdua rukun. Ia melihat kami berpelukan. Ia melihat kami tersenyum. Ia merasa ia adalah pria yang paling bahagia di dunia ini. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa melupakan semua yang terjadi. Namun, aku tahu aku sudah memaafkan. Aku sudah memaafkan Ibu Kartika. Aku sudah memaafkan diriku sendiri. Aku sudah memaafkan semua yang terjadi. Kami hidup bahagia. Aku dan Farhan bersama Ibu Kartika. Kami hidup damai. Aku merasa aku sudah menemukan tempatku. Aku merasa aku sudah menemukan kebahagiaanku. Akhir cerita ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah. Akhir cerita ini adalah tentang kekuatan kesabaran, keikhlasan, dan keberanian. Tentang bagaimana sebuah kebaikan yang ditaburkan di tanah yang tandus bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Tentang bagaimana sebuah hati yang keras bisa luluh oleh ketulusan. Tentang bagaimana sebuah keluarga bisa bersatu kembali. Aku teringat saat pakaianku dilempar ke jalan. Aku tidak membalasnya dengan amarah, melainkan dengan ketenangan. Aku tidak membalasnya dengan perlawanan, melainkan dengan keberanian. Aku tidak membalasnya dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan. Dan balasanku saat itu berhasil membuat semua warga terdiam. Mereka terdiam bukan karena terkejut, melainkan karena kagum. Kagum dengan ketenangan yang kutunjukkan. Kagum dengan keberanian yang kulewati. Kagum dengan kebaikan yang kuberikan. Aku belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas keburukan dengan keburukan. Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan kebaikan. Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan kebahagiaan. Dan aku, akhirnya, mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan. Kebahagiaan yang tak pernah kucari. Kebahagiaan yang datang dengan sendirinya, karena aku memilih untuk tidak menyerah. Karena aku memilih untuk terus berbuat baik. Karena aku memilih untuk menjadi diriku sendiri. Novel ini adalah kisahku. Kisah tentang seorang menantu yang dipermalukan, namun membalasnya dengan cara yang tak terduga. Kisah tentang seorang ibu mertua yang keras hati, namun luluh oleh ketulusan. Kisah tentang sebuah keluarga yang akhirnya menemukan kebahagiaan. Kisah yang tak akan pernah kulupakan. Kisah yang akan terus kuingat, sebagai pengingat bahwa kebaikan akan selalu menang.